حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para asatidzah, para sesepuh Masjid Jami'at Taubat, bapak-bapak, para pemuda dan remaja, putra dan putri jamaah Majelis Ta'lim yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah malam ini kita kembali lagi hadir di ta'lim kita tanggal 2 Zulhijjah ya, karena malam ini malam Senin udah masuk tanggal 2 Zulhijjah, dan insya Allah malam Senin besok kita liburin dulu lah pengajian ya, malam Senin besok karena mungkin siangnya pada puasa ya, maghribnya habis buka di melonjor ya, nggak semangat di ke masjid nih ya. Jadi malam Senin besok tuh remaja ini kita libur dulu malam Senin besok. Babun majaa fi man sa'alallahu al-jannata wastajara bihi minan nar. Bab yang membahas tentang siapa orang yang doanya minta surga dan minta diselamatkan dari api neraka. Makanya istijar. Kita kalau habis sholat tuh, dalam wirid kan ada itu ratib. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nari salimin. Ada yang baca 3 kali, ada yang 7 kali ya. Kita yang baca 3 kali ya cukup. Nah itu manistajaro, artinya siapa yang minta perlindungan dari neraka. Rawat Tirmidzi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala Allah al-jannata 3 marrat qalatil jannatu Allahumma adkhilhu al-jannah wa mastajara minan nar qalatin naru Allahumma ajirhu minan nar. Dalam hadis ini Nabi bersabda, siapa yang minta pada Allah minta surga 3 kali, setiap diminta tuh permintaan surganya itu dia 3 kali, surga yang ngomong, qalatil jannatu, surga yang berbicara kepada Allah, Allahumma adkhilhul jannata, ya Allah masukkanlah hamba-Mu itu ke surga. Jadi surga yang minta, karena hamba Allah minta tiap waktu minimal banget diminta 3 kali surga, surga yang ngomong. Begitu juga wa manistajara minan nar, barang siapa yang minta perlindungan dari neraka 3 kali dia minta dalam satu waktu, maka neraka yang berbicara. Apa bicaranya neraka? Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah selamatkan dia dari api neraka. Jadi justru neraka menjawab, membantu menyampaikan permohonan seorang hamba kepada Allah. Neraka yang berbicara, ya Allah selamatkanlah dia dari api neraka. Warwal Baihaqi
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kana yaumu harin Allah ta'ala sam'ahu wa basarahu ila ahli as-sama' wa ahli al-ard fa idza qala al-'abdu la ilaha illallah ma ashadda har hadha al-yawm Allahumma ajirni min hari nari jahannam qala Allah azza wa jalla li jahannam anna 'abdan min 'ibadi istajara bi minki wa ini ushiduki anni qad ajirtuhu wa idza kana yawmun shadidul bard alqa Allah ta'ala sam'ahu wa basarahu ila ahli as-sama' wa ahli al-ard wa idza qala al-'abdu la ilaha illallah ma ashad bardan hadzal yawm Allahumma ajirni min zamharil jahannam qala Allah li jahannam inna 'abdan min ibadi istajara bi min zamhaririki wa inni ushiduki anni qad ajartuhu wa qalu wa ma zamharir jahannam ya Rasulullah qala jubbun yalqa bihil kafir wa yatamazzaqu min shidadi bardiha ba'duhu min ba'd. Imam Baihaqi meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila di hari yang sangat panas, kita kalau panas yang terasa apa? Kuping kita sampai mata panas. Makanya jamaah haji atau jamaah umroh dianjurin pakai kacamata hitam, ya, saking panasnya. Karena halaman Masjid Madinah atau Masjid Haram lantainya putih, marmernya putih. Jadi saking panasnya mata kita sakit, makanya suruh pakai kacamata hitam, jadi agak teduh, masa begitu. Karena yang terasa tuh ini hari yang sangat panas. Allah memasang sama pemendengaran dan penglihatannya pada siapa? Penghuni langit dan penghuni bumi. Allah lihatin malaikatnya, lihatin hambanya di bawah yang lagi kepanasan. Malaikatnya bagaimana posisinya, kondisi kesiapannya, menilai dan memperhatikan hamba-hambanya yang ada di bumi. Fa idza qala 'abdu la ilaha illallah, apabila seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, ma asyaddu harran, alangkah panasnya hari ini. Hadzal yaum Allahumma ajirni min harri jahannam. Kalau panasnya dunia kayak begitu, seorang hamba ada yang berdoa, ya Allah lindungi aku dari panasnya jahannam. Sebab panasnya dunia sama panasnya jahannam itu 99 kali lipat kan. Tetap para ahli hadis masing-masing pandangannya berbeda. Ada yang mengatakan 99 juta kali lipat, ada yang mengatakan 99.000 kali lipat, ada yang mengatakan 99 kali lipat. Itu rahasia Allah.
Kenapa? Karena saking panasnya Jahanam. Maka kalau ada hambaku, kata Allah, tatkala merasakan panasnya dunia, dia berdoa, Allahumma ajirni min harin nar, ya Allah selamatkan aku dari panasnya api neraka. Qala Allah azza wa jalla li jahannam. Saat hambanya berdoa seperti itu, langsung Allah firmankan kepada neraka jahanam, inna abdan min ibadi, sungguh seorang hamba dari hamba-hambaku berlindung kepadaku dari engkau wahai neraka, dan sesungguhnya aku persaksikan kepadamu wahai neraka, aku telah selamatkan dia dari panasmu. Jadi justru nerakanya itu mendapat tekanan dari Allah, aku sudah maafkan dia, aku sudah selamatkan dia dari panasmu. Itu kalau dia berdoa seperti itu, ya. Ya Allah panasnya dah, gue nggak sanggup banget, ya. Minta dong sama Allah, berdoa. Kenapa? Kita baru tumben ngalamin panas kayak begitu. Kalau kita ziarah ke peternakan onta, panasnya kayak begitu, dia tenang-tenang aja duduk nyiwak aja jaga onta, nungguin onta. Panas banget tiap hari, udah biasa deh. Nah kita yang kaget baru, namanya dianjurkan apa? Berdoa, ya. Karena kita yang nggak biasa, nggak cocok dengan cuaca, dengan kondisi badan kita, maka kita dianjurkan apa? Jangan tantang, banyakin minum. Karena serapan matahari Mekah itu lebih cepat daripada serapan matahari di tanah air kita untuk mengeringkan tubuh. Kenapa bisa beda? Karena di kita masih banyak pohon, ya. Masih banyak pohon. Matahari menyerap gas asam yang ada pada pohon. Jadi kita sudah terlindungi, terbantu, teratasi dengan serapan matahari kepada pohon. Karena kalau di Arab pasir, mantul. Makanya jangan dilawan. Harus kemana jalan bawa air minum. Makanya saya catat banget dalam sejarah hidup saya saat saya tugas di KBRI urusan haji tahun 80 itu terbanyak jemaah kita meninggal, 1280 yang meninggal jemaah haji kita. Anehnya bukan faktor usia saat itu, semuanya akibat apa kata dokter? Dorbatus syams, sengatan matahari. Nah, kenapa? Jemaah kita apik. Apik mah apa? Apik mah duit. Air berapa duit? Yang gedean dikit botolnya 3 real. Waktu itu, padahal waktu itu real cuma berapa? Ya. Mungkin sekitar 1000 kali dah. Berarti 3 real 3000. Sedangkan air kita saat itu 500. Wah, gue dapat 6 botol, sini sebotol, udah telan ludah aja, mati. Ya, saking apik sama duit. Bukan nggak boleh apik sama duit, boleh, tapi bawa botol kosong. Kan di jalanan banyak tempat ngisi air tuh, air zam-zam. Isiin, bawa. Males. Akhirnya apa? Meninggal. 1280 yang meninggal. Kalau tiap tahun segitu, 10 tahun kan Saudi jadi negara kuburan. Iya, itu satu negara. Berapa ratus negara, ya, haji. Ya, nah itu.
Maka diminta kita suruh berdoa, Allahumma ajirni min harri nari jahannam. Sehingga Allah bersumpah, aku persaksikan kepada engkau wahai neraka, aku telah selamatkan dia. Wa idza kana yaumu syadidul bard, apabila hari yang sangat dingin. Dingin Mekah, dingin Madinah beda. Kalau di Mekah 18 derajat, Madinah 12 derajat dinginnya. Orang sana masih terbiasa, kita nggak biasa di sini. Ya. Kalau dinginnya Saudi, beda dinginnya Syria. Syria kalau dingin turun salju. Kalau salju udah turun, nggak tapi dingin badan kita. Kalau Saudi dinginnya kering. Yang sakit, mangkokan dengkul kita. Kita jalan tuh kayak dikerik lutut kita. Beda. Ya. Maka kalau pada hari yang sangat dingin, alqallahu ta'ala sam'ahu wa basarahu ila ahli samai wa ahli al-ard. Sama juga. Allah pasang pendengaran dan penglihatannya kepada dua makhluknya yang ada di langit dan yang ada di bumi. Di langit itu malaikat. Baidza qala abdu la ilaha illallah ma asyaddu bardi hadzal yaum. La ilaha illallah. Alangkah dinginnya hari ini. Betapa dinginnya hari ini. Allahumma ajirni min zamhari jahannam. Ya Allah, selamatkan aku daripada dinginnya jahannam. Kan jahannam panas. Ada yang dingin? Ada. Di mana? Ada satu sumur di neraka jahannam yang dinginnya dapat merobek tubuh. Nggak main-main tuh. Kalau air, kalau api kan mungkin badan manusia mendidih, ya. Kalau api saking panasnya mendidih, tapi kalau dingin langsung robek saking dinginnya. Itu satu sumur, satu jub lubang yang ada di jahannam, namanya zamharir. Maka apabila seorang hamba Allah tatkala merasa sangat dingin, dia membaca la ilaha illallah, ya, ma'asyaddu bar hadzal yaum, Allahumma ajirni min zamharir. Ya Allah, selamatkan aku dari dinginnya jahannam. Qala Allahu li jahannam, kemudian Allah firmankan kepada jahannam, inna abdan min ibadi, sungguhnya seorang hamba dari hamba-hambaku istajara bi min zamhaririki, berlindung kepadaku dari dinginnya engkau wahai jahannam. Ushiduki, aku persaksikan kepadamu wahai jahannam, anni qad ajartuhu atau ajirtuhu, aku sudah menyelamatkan dia dari dinginmu wahai jahannam. Faqalu, sahabat saat itu belum paham apa artinya zamharir itu. Sahabat nanya. Makanya sahabat itu apa yang mereka lakukan itu nasihat buat kita. Kita belajar, ngaji, belum paham, belum mengerti banget, jangan nganggut-nganggut aja, tanya. Jadi ada bekasnya kita ngaji. Kalau kita nggak tahu, kita ragu, kita bingung, kita nggak nanya, ya namanya blank, nggak ada papanya juga. Nah ini sahabat zamharir nggak tahu. Akhirnya mereka tanya, ya Rasulullah, wa ma zamhariru ya Rasulullah, zamhariru jahannam. Apa sih yang dimaksud zamharir jahannam wahai baginda Rasul? Qala, Nabi jawab, jubbun,
sumur, telaga, ya. Yalqafil kafir, di mana tempat Allah masukkan di situ orang-orang kafir. Fayatamazzaq, tubuh mereka robek, putus sekeping demi sekeping, tulang belulangnya, jari jemari, sampai tulang kepala robek saking dinginnya. Min shiddati bardiha ba'dhum min ba'd. Kayak apa robeknya? Kita kesandung akar aja, ya, kaki kita robek. Bahasa Inggrisnya bonglak. Oh, kayak apa ngebetnya? Kali 1 hari ngebetnya, nggak diobatin, bisa sebulan, lonjor aja. Itu segituan doang. Ini semua anggota tubuh hancur, robek dari saking dinginnya jahanam. Makanya semuanya kita berlindung kepada Allah dengan mengucap la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Aku berlindung padamu ya Allah. Yang pertama dari panasnya jahanam, yang kedua dari dinginnya jahanam. Panasnya bikin tubuh kita mendidih, matang. Dinginnya bikin tubuh manusia itu robek, hancur sekeping demi sekeping. Makanya minta dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Warwan Nasa'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma yawman fi sabilillah zahzahallahu wajahu 'anil nar 70 khariban. Barang siapa yang puasa 1 hari, puasa sunnah karena Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menggelengkan kepalanya atau menggelengkan mukanya dari neraka 70 tahun, 70 khariban. Artinya apa? Allah nggak setuju, Allah nggak rela, Allah nggak ridho jika hambanya ini dimasukkan ke dalam api neraka. Bahasa kerennya Allah merengos, nggak mau liatin. Kenapa? Marah. Kalau sampai neraka menyentuh hambanya itu yang puasa cuma 1 hari karena Allah, ikhlas karena Allah, puasa sunnah. Lagi saat ini banyak orang-orang yang ahli ibadah dia puasa dari tanggal 1, ya, dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9. Berarti berapa hari? 9 hari puasa. Itu Allah janjikan pahala yang sangat besar dan keselamatannya dari api neraka. Dari itu di sini satu apa? Satu ingatan yang Nabi sampaikan kepada umatnya tentang masalah puasa sunnah. Warwa Syaikhan bi ikhtisarin fi sahihain aidan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam man istata'a minkum an yastatira minan nar walau bi syaqqi tamratin falyaf'al. Kata Nabi, barang siapa di antara kamu yang bisa mampu menutupi dirinya dari api neraka, ya, menutupi diri dari api neraka walaupun hanya dengan separuh korma, lakukan. Maksudnya gimana? Dia melindungi dirinya dari sengatan api neraka walaupun harus sedekah dengan separuh korma, lakukan, kata Nabi. Maka dalam hadis lain katakan
ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian dengan sengatan api neraka, walaupun hanya kalian harus bayar dengan separuh korma, sebelah korma. Lakukan. Maksudnya sedekah itu dapat menutupi kemarahan Allah, dapat menutupi kemurkaan Allah, walaupun hanya sedekah dengan separuh korma. Dari mana keluarnya hadis itu? Pernah seorang ibu datang ke rumah Aisyah, dibawa anaknya dua, ya, dibawa anaknya dua, anak kecil dua, tuntun. Kebetulan di rumah Aisyah ada korma cuma 3. Aisyah kasih ibunya 1, anaknya masing-masing 1. Habiskan 3. Ibunya lagi ngomong sama Aisyah, ini anak makan aja. Akhirnya habiskan kormanya. Diminta yang ibunya pegang. Ibunya bagi 2 tuh korma, masing-masing sarang sebelah. Aisyah melihat sikap seorang ibu terhadap anaknya, merasa takjub. Kan anaknya udah bagi ya, tadi kedapetan, bukan punya dia, masih dibagi 2. Begitu Nabi pulang, Aisyah ceritain. Kata Aisyah, kata Nabi, itulah seorang ibu. Dia telah bersedekah kepada anaknya untuk sebagai pelindung dirinya dari sengatan api neraka. Baru keluar hadis itu, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Jadi kita jangan segan-segan sedekah, walaupun dengan korma doang sebelah, sedekahin. Ini lagi makan korma, adiknya minta, telan semua. Ya, biji-bijinya ditelan. Ada aja kan udah loh. Nih, kayak begitu. Jadi berarti kita ditekankan oleh Nabi, jangan pelit-pelit dalam urusan sedekah itu. Sedekah. Apakah sedekah dengan makanan, sedekah dengan benda-benda dan yang lain-lainnya. Warawa Abu Daud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man tawadda'a fa ahsana wudu wa ada ahul muslim biwa'din min jahannama masirata sab'ina khariban. Barang siapa yang berwudu dengan sebaik-baik wudu, kemudian dia wudu, boleh dikatakan dia salaman ataupun dia menegur atau bertegur sapa dengan saudaranya yang muslim, ya, hanya sekedar negur, kata-kata yang baik, kata-kata yang indah, basyashatul wajhi, cuma sekali wudu doang, Allah jauhkan antara dia dengan api neraka perjalanan 70 tahun. Wudu. Makanya dianjurin. Ada 2 orang yang berseteru, ribut, entah salah paham dan sebagainya. Contohnya sepasang suami istri, ya. Suami istri ada kesalahpahaman, akhirnya ribut, berantem, perang mulut. Itu Nabi ajarin. Kenapa? Salah satu ngalah. Jangan ngalahnya gimana? Tinggal itu pertemuan, wudu. Wudu. Emang kenapa? Marah itu adalah barah dari api neraka. Nabi suruh matiin tuh barah dengan wudu. Selesai wudu, akan terasa apa?
sejuk hati kita. Akhirnya omongan yang tadi kita dengar membangkitkan emosi, marah dan sebagainya hilang. Akhirnya apa? Kita nggak ngomong apa-apa, udah wudu, udah adem. Dia pun yang satu melihat kita wudu, akhirnya apa dia? Terobati, merasa subhanallah, saya marahin, saya caci maki kayak begitu, dia wudu, betapa besar salahnya saya. Yang akhirnya apa? Dia minta maaf. Yang satu memaafkan, kan selesai. Cuma kan iblis ngipasinnya kayak apa tuh? Sampahnya kulit jagung, dikipasin, cakep. Bahasa Betawi ngebur dia. Nggak pernah bakar kulit jagung, Pin? Nggak. Makanya disuruh wudu. Nah kita juga temu seseorang yang kita kurang demen, kita wudu, yang akhirnya apa? Ada rasa kita tadinya emosi dan lain sebagainya, hilang emosi kita. Maka Allah jauhkan antara dia dengan neraka perjalanan 70 tahun. Nah ini semuanya tinggal kita amalin, kita pakai. Jangan kita ikutin setan. Setan mah begitu, gengsi lo, gengsi. Nah sama dia lu nyerah aja, lawan kan gitu. Itu enaknya begitu, bahasa iblis. Warawat Tabrani wa ghairuhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man at'ama akhahu hatta ashba'ahu wa saqahu minal ma' hatta yarwiyahu ba'adahu Allahu minan nari sab'a khanadik kullu khandaqin masiratu mi'ata am. Dalam hadis berikut Rasulullah bersabda, siapa yang memberi makan saudaranya, ngajak makan, ngundang makan, atau membayarin makan, makan ke rumahnya, ngundang makan ke rumahnya, atau dia bawa makanan ke masjid, ngasih makan orang, hatta asba'ahu, sampai dia kenyang. Kita makan di masjid, umpama ini ada acara, kita makan senampan berempat habis, berlima habis, bertujuh habis. Habis gak? Kemarin sini yang apa namanya, hataman Quran, senampan, dan berempat, dan berlima, dan berenam, habis kan? Habis. Kenyang gak? Kenyang. Kalau gak kenyang karung bolong. Yang bawa kenyang itu adalah keberkahan. Bahkan makan masing-masing itu sebenarnya triknya trik apa? Orang-orang luar Islam, kalau makan berjamaah, kalau Islam itu makan berjamaahnya pakai nampan. Orang Arab kata tipsi. Kalau nampan kan kita nyuap, kadang-kadang rontok jatuh di situ. Jangan geli. Selama dia nggak sengajain, ada sengajain. Dimakan, ada yang mental, kepercik di situ. Kemudian kemakan sama saudaranya yang lain. Apa kata Imam Syafi'i? Su'rul mu'min syifaun. Percikan makan dari saudaranya yang satu akidah itu obat. Lihat di pesantren, siapa yang pernah pesantren? Yang pernah nyantren di mana? Pesantren itu air segelas, rame-rame, sekamar, ada 4 orang, rame-rame dia minum. Kenapa? Titik tolak dari situ, tingkat keimanan. Dipulang nyampe rumah, tetap aja 8 orang, 8 gelas turun. Malah kan saudaranya.
Itu kan orang lain, saudara seiman aja, nggak ada geli, nggak ada apa. Makanya dulu pertama saya ke Saudi begitu, restoran biar hebat kayak apa, gelasnya paling banyak 2, oper tuangin air dingin, orang tua udah lenyet banget lah, iya, bekas minyak, bekas jigong, lenyet banget. Nggak ada yang pakai geli, nggak ada. Buktinya apa? Ya alhamdulillah. Kadang maksudnya lapang dada, nggak curiga sama saudaranya satu akidah, sehat semua. Saudi nggak ada bengek, nggak ada di sono, di Arab. Yang lumpuh banyak. Itu dikatakan su'rul mu'min syifaun. Sisa makan ataupun sisa minum dari orang mukmin obat. Ya. Nah sekarang kita kasih makan orang sampai dia kenyang. Wasaqahu minal ma', kasih dia minum sampai apa? Sampai lega tenggorokannya. Aman dah, nyaman dia, tenang, udah kenyang minum. Orang yang menyervis saudaranya seperti itu, kasih makan sampai kenyang, minum sampai lega tenggorokannya, orang tersebut Allah jauhkan dari api neraka sab'a khanadik, 7 parit dijauhin, jarak antara dia dengan jahanam 7 parit, 7 kali sungai. Jarak antara satu sungai ke sungai yang lain jalan kaki 100 tahun. Kata Nabi nih di hadis. Berarti kata 7 sungai 700 tahun. Jarak antara dia dengan neraka Allah jauhin 700 tahun perjalanan. Nyampe mana gitu jalan 700 tahun? Itu artinya apa? Udah jauh dia ame urusan neraka. Tuh ngasih makan orang. Maka dikatakan afdhalus shadaqah it'amut ta'am. Sedekah yang paling afdal memberi orang makan. Pokoknya rezeki kita ada. Apalagi pagi kayak di sini nih, subuh. Khatam Quran subuh ya. Yang makan orang yang habis khatmul Quran. Kan Nabi menganjurin, usahakan makanan yang kamu persiapkan dimakan oleh orang yang beribadah. Satu. Nah kita punya duit umpamanya, berapa duit? 75. Ustaz Fuad, ada gak nasi yang 75? Ada. Tuh tanya Ustaz Fuad. 75 pakai tahu, 125 pakai ayam, kepet semuanya. Kalau nggak bisa tiap bulan sekali aja ngerasain begitu. Ini sebulan sekali keluarin duit umpamanya 100. Bakal apaan sih? Buat tabungan kita ke akhirat. Udah mikir belum kita mau ke akhirat besok? Apa yang kita teng-teng, apa yang kita bawa? Mau ke Cibodas aja, keripik dibawa, semuanya dibawa. Cibodas tuh bakalan balik lagi, akhirat nggak balik. Kalau semuanya mikirin ke situ kayak ini, subhanallah, indah, berkah, ya. Tapi alhamdulillah sini cukup luas, ya. Tapi lebih indah lagi kalau lebih luas lagi, begitu. Makanya ada yang sadar, ini rumah nih nggak cukup tar nih, ya dipulang dah, bakal yang lain aja. Tapi kalau duduk juga nggak kemana-mana, cukup. Kan saya udah kasih tahu, 5 orang, 7 orang sama kenyang. Mengapa? Tangannya belepot, sambel, nyang. Nah ini yang perlu, ya. Qala al-ulama fa fi hadhil ahadits, kata para ulama dalam keterangan hadis-hadis ini, annal a'mal as-salihah, sesungguhnya amal-amal saleh, wal ikhlas fiha, dan ikhlas, ya, ikhlas.
kita kalau berbuat ikhlas, siapa? Kita beli nasi bawa ke masjid, terus ini beli senampan, kita ikhlas banget, dimakannya juga enak dimakan, nyaman. Kenapa? Yang beli ikhlas. Terlebih-lebih diusahain banget, belinya dari uang yang halal, dari tetes keringat hasil usaha kita. Itu yang disuruh begitu, yang halal. Muwassilun ilal jannah wa mub'idun minan nar. Itu kata ulama, dia sebagai penyambung untuk menuju surganya Allah dan sebagai pemutus jalan menuju neraka. Apaan tuh? Sedekah yang ikhlas. Wa'alaikum ayyuhal ikhwan bil iktar min jami' ta'at. Maka wajib atasmu hai saudara-saudaraku dengan memperbanyak dari semua sifat yang berartikan taat. Fa inna kulla ta'atin minha tuwasilu sahibuha ila dukhulil jannah. Karena semua perbuatan taat itu akan menghantarkan si pelakunya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Umuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah majelis taklim al-muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kami dari panitia kurban Masjid Jami'at Taubah ingin mengajak kepada para jamaah sekalian untuk sama-sama kita mensukseskan penyembelihan hewan kurban di Masjid Jami'at Taubah. Oleh karena itu, bagi para jamaah yang ingin berkurban di Masjid Jami'at Taubah atau ingin ikut andil untuk patungan kolektif hewan besar sapi, bisa menghubungi saya atau dengan Ustaz Ahmad Fuad. Yang adapun untuk patungan sapi dikenakan biaya Rp3.500.000. Untuk yang ingin menyumbang kambing dikenakan untuk biaya penyembelihan dan pemotongan sebesar Rp100.000, dan untuk yang ingin menyumbang perorangan untuk sapi 1 ekor dikenakan biaya Rp500.000. Dan alhamdulillah saat ini Masjid Jami'at Taubah sudah mengumpulkan sapi sebanyak 7 ekor dan mau menuju ke 8 ekor. Masih kurang 2 jiwa. Jadi pada jamaah yang ingin ikut kolektif patungan andil sapi bisa langsung hubungi saya atau dengan Ustaz Ahmad Fuad. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hadirin sekalian, sebelum kita tutup dengan doa, mari kita baca satu surah Fatihah. Guru kita, kawan saya, Ketua Majelis Taklim Al-Bahsi wa Tahqiq, Al-Ustaz Dr. Haji Lutfi Fatullah, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di Rumah Sakit Pasar Minggu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para ulama kita sedang dipanggilin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanda musibah besar. Kalau orang-orang alim Allah sudah panggilin, ini pertanda musibah besar. Meninggal seorang alim, hilangnya satu ilmu. Kemarin kawan saya juga, anaknya Kiai Nur Ali. Sebelumnya anak Kiai Nur Ali, Kiai Nur Anwar. Kemarin adiknya Kiai Nur Anwar juga dipanggil oleh Allah. Berikut Kiai Haji Ahmad Junaidi Abdullah
Menteng Atas. Kawan saya juga waktu di Syria. Maka semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa madkhalahu. Allahumma in kana muhsinan fazid bi ihsanih wa in kana musii'an fatajawaz an sayyi'atihi bi rahmatika ya